Shalom Alehem, saudara-saudari, Bapak Ibu terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bersama kami keluarga Junior Son Ginting kita akan masuk dalam mesbah keluarga. Saya percaya kalau hari ini kita ada, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulai mesbah keluarga kali ini, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dari pagi bahkan siang sampai malam ini kami ada dalam keadaan baik. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan memulai mesbah keluarga. Tuntun kami ya Allah Roh Kudus, sehingga dalam doa pujian dan penyembahan kami boleh tetap menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memperlengkapi kami dalam sharing nanti, ya Allah Roh Kudus, sehingga ketika firman kami dengar, kami baca, dan kami renungkan, kami sharing, kami boleh mendapatkan rema yang baru untuk kami boleh lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Mari kita nyanyikan angkat 1 pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inarabashandarabaya masih. Terima kasih Tuhan, Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima
terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Inarabashandarabaya masyikirabarabarabarabarabana karabashan. Inarabashirarabaya masih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala puji hormat bagimu, Kau yang layak terima sembah kami ya Tuhan. Terima kasih. Kinarabaya masyandarabaya masyandarabaya masyikirararabashi. Enarabaya masiraram. Orabasyandarabarabar. Mari kita nyanyikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yes, Lord Jesus. Oh, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau sharing kebenaran firman-Mu.
Ajari kami Allah Roh Kudus sehingga firman yang kami baca boleh kami pahami, boleh kami mengerti, bahkan lebih kami boleh kerjakan dan berdampak bagi sesama kami. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang memberikan hikmat marifat dari surga sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami bersuka cita Tuhan untuk malam ini, untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Mama, Jopan, firman Tuhan kali ini kita ambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 8. Coba buka dulu Filipi. Ya, Filipi itu perjanjian baru. Ya, udah dapat Jopan? Ya. Filipi. Nah, ya. Nah, atau itu kecil-kecil, Papa nggak tahu, nampak ya. Nanti baca di sini saja, kita gantian ya. Mama nanti ayat yang ke-6 pertama, Bapak ayat ke-7, Jopan ayat ke-8. Nah, coba Mama dulu ayat yang ke-6. Ya, keras sedikit. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, udah dapat ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi perikop dari Filipi 4 ini itu bicara tentang nasihat-nasihat terakhir. Jadi kalau nasihat terakhir ini itu pasti penting. Nah ya, kalau nasihat terakhir itu berarti itu nasihat-nasihat yang top itu yang mau dikasih ya. Nah, jadi firman Tuhan ini berkata begini ya. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini berkata begini ya. Pertama ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, jadi ini pesan dikatakan jangan khawatir. Nah, pesan terakhir itu bilang jangan khawatir. Berarti ada yang pasti akan dihadapi jemaat ya, kita orang percaya tentang kekhawatiran, terutama kekhawatiran hidup. Nah, tapi Paulus di sini menasihati jangan khawatir. Nah, ya. Dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti kalau apapun juga itu seluruhnya. Ya, seluruhnya. Kalau apapun juga itu pasti seluruhnya. Terus dikatakan apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi karena kita nggak perlu khawatir akan apapun juga, tapi dikatakan apa? Hendaklah sampaikan segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa. Ya, permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini penting nih. Mengucap syukur senantiasa setiap hari. Nah, bangun pagi. Jawaban ada nggak mengucap syukur? Ada ya. Bangun pagi berdoa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Untuk penyertaan-Mu dari malam tidur sampai pagi ini. Terima kasih untuk setiap napas kehidupan Tuhan. Mengucap syukur. Karena ada loh, entah di belahan bumi mana, daerah mana, pagi ini dia nggak bangun lagi. Jadi kita bangun ini bukan, harus bangun pagi, besok pagi. Enggak. Kita bangun itu karena masih kasih karunia Tuhan. Kita masih mendapatkan kasih karunia Tuhan. Makanya dikatakan jangan khawatir. Tapi hendaklah segala sesuatunya engkau mohon dalam doa dan ucapan syukur. Jadi bangun pagi mengucap syukur. Ya, sebelum memulai aktivitas. Nah, ini menarik yang ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus. Karena Kristus adalah Raja Damai. Ya, damai nggak bisa diterima dengan ke naik klub, tempat hiburan. Itu hanya sementara. Sampai rumah nggak damai lagi. Tapi damai yang sejati hanya ada di dalam siapa?
Yesus Kristus Tuhan kita. Karena dia Raja Salom, dia Raja Damai. Nah, lalu dikatakan apa? Yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, jadi Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Nah, kekhawatiran itu ada dalam pikiran, ada dalam perasaan kita, was-was. Tapi kalau Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kita, maka kekhawatiran itu akan sirna. Nah, pertanyaannya, bisa nggak orang stres, Ma? Mama pernah stres nggak? Sering ya. Ya, wajar, kekhawatiran itu wajar, tapi tidak boleh sering-sering. Nah, ya kalau khawatir, datang kepada Tuhan ya. Karena di Alkitab ini lebih ya, minimal 365 kali kata khawatir. Artinya memang Tuhan wanti-wanti setiap hari itu manusia punya potensi untuk khawatir. Ya, tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Nah, itu repotnya ini. Ya, khawatir itu mungkin setiap hari, tapi Tuhan kata firman Tuhan, jangan khawatir. Tapi sampaikanlah segala permohonanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur, karena Allah yang melampaui ya segala ya, akan memelihara hati dan pikiran kita. Nah, manusia itu pertempurannya di pikiran. Maka Tuhan memelihara pikiran kita, hati kita, supaya tidak stres, supaya tidak khawatir. Nah, ayat ke-8 nih kuncinya nih. Topik kita malam ini tentang bagaimana mengelola stres. Nah, ya. Jadi akhirnya nih, terakhir akhirnya. Ya, saudara-saudara, semua yang benar. Nah, supaya tidak stres, Paulus mengajarkan begini, akhirnya semua yang benar. Nah, dimulai dari kebenaran. Siapakah kebenaran? Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, dikatakan apa? Semua yang benar. Nah, semua yang mulia. Nah, semua yang adil, kata firman. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Nah, kebajikan itu perbuatan-perbuatan baik ya, dan patut dipuji. Nah, yang patut dipuji. Nah, pikirkanlah semuanya itu. Jadi supaya nggak stres, supaya nggak khawatir, pikirkanlah yang baik, dimulai dari kebenaran. Karena kebenaran itu apa? Kebenaran itu firman Tuhan. Jadi kalau kita memulainya dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, pikirkanlah yang benar ya, firman Tuhan. Ya, semua yang mulia, yang baik, yang patut dipuji, pikirkan itu. Jadi kalau dikatakan di sini ya, kalau dikatakan bagaimana mengelola stres. Nah, kalau umpamanya ada pertanyaan ini. Nah, jawaban pernah stres nggak? Anak-anak ini pernah stres nggak? Jangan-jangan COVID stres ya? Nah. Jadi gimana mengelola stresnya? Main game? Ya, nah pertanyaannya ada gini nih. Gimana caranya supaya membuat kita tidak stres kena tekanan? Nah, ayat ke-8 tadi apa? Coba baca ulang jawaban. Ayat ke-8. Gimana supaya tidak stres? Coba. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, apa dibilang? Pikirkan semuanya itu pikiran kita. Pikirkan hal-hal yang baik tadi, supaya kita tidak tertekan, tidak khawatir, tidak stres. Kalau begitu, tadi kan dimulai dari pikirkanlah kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan, Yesus Kristus. Kalau begitu, supaya kita bisa memikirkan yang benar, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Perlu nggak baca firman? Perlu. Itu kenapa Papa suruh baca firman tiap hari. Itu gunanya.
supaya tidak stres, khawatir, harus tahu kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ini setiap minimal ada 365 kali. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan. Karena orang punya potensi untuk khawatir minimal atas hidupnya. Maka pikirkanlah yang di ayat ke-8 tadi. Nah, ya, apa saja yang sering Anda pikirkan dalam dan hal itu membuat menjadi stres? Ya ada. Ya, manusia nggak ada uang, stres. Iya kan? Nanti bayar uang sekolah nggak ada, stres. Iya kan? Nah, makanya kira-kira kalau begitu gimana ya? Datanglah kepada Tuhan, ya. Tadi kan sampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia. Ya. Kalau firman Tuhan katakan gini, kalau burung di udara yang tidak menabur, bunga bakung yang tidak memintal, Tuhan dandani dengan pakaian. Artinya gini ya, bunga itu tidak memintal tapi bagus loh. Burung di udara nggak pernah menabur, tapi Tuhan kasih makan. Apalagi kita anak-anak Tuhan, ya. Nah, kalau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu, ya, wah, Tuhan sertai dengan tiang awan di siang hari supaya nggak panas dan tiang api di malam hari supaya tidak kedinginan. Nah, makanannya gimana? Ada burung puyuh dan mana, ya, setiap hari. Nah, mereka dalam perjalanan. Nah, kita orang yang percaya hari ini, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah lahir baru, yang kita mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita harus punya iman. Tuhan pasti pelihara kita. Amin. 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 Ya, itulah kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita nggak khawatir? Ya, kita nggak khawatir harus tahu kebenarannya. Oh, ternyata Tuhan pelihara kita. Kalau kita nggak tahu Tuhan pelihara kita, ya kita pasti khawatir. Wah, besok bagaimana? Nah, kemarin waktu kita kena sakit virus corona, ya puji Tuhan kita semua sehat. Walaupun semuanya kena, ya kita berenam, ya, Papa, Mama, Jopan, adik Rafael, Ecen, Opung, semuanya kena. Tapi puji Tuhan kita tidak ke dokter, ya kita berdoa, minum suplemen, ya Mama buat itu kunyit, ya diminum ramu-ramuan sehat. Kenapa? Karena kita percaya Yesus Tuhan kita adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Kita punya iman, berdoa, di Ecen doa tumpang tangan Papa waktu sakit. Papa juga tumpang tangan sama kalian waktu sakit. Kekhawatiran muncul pada saat itu karena, waduh gimana ini? Tapi kita punya iman, Tuhan katakan jangan khawatir. Tuhan melindungi kita, Tuhan mengcover kita. Ada kepak sayap yang menudungi kita. Wah, itu luar biasa. Dan puji Tuhan, kita sehat semuanya sampai hari ini masih Tuhan kasih umur, ya. Dan percayalah, kalau Tuhan kasih umur, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, jadi sudah ada dapat yang didapat jawaban supaya tidak stres? Udah apa? Pikirkan yang benar, yang mulia, ya. Nanti baca-baca ya. Mama gimana? Sudah paham supaya jangan stres? Amin ya. Tapi satu, Papa bangga ya sama kalian, kalau sakit datangnya ke Tuhan lebih dahulu. Ya, bukan ke obat-obatan. Ya, obat penting, dokter penting dan itu Tuhan pakai. Tapi satu hal ya, Tuhan Yesus yang utama. Ya, imani bahwa perkataan kita penuh kuasa, ya, tumpang tangan orang sakit sembuh. Ya, jangan khawatir ya. Khawatir itu manusiawi, tetapi jangan sampai berlama-lama. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, dia Allah El Gibor, ya, dia Allah yang perkasa, luar biasa. Mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk Mesbah Keluarga kali ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Satu hal kami percaya, kami punya pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu Tuhan Yesus sumber segalanya. Bahkan kalau hari-hari ini di masa pandemi, kekhawatiran itu banyak dialami Tuhan. Tapi kami mau belajar bahwa kami punya pengharapan yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih untuk sharing yang boleh kami dengarkan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur untuk bangsa yang besar yang Kau berkati Tuhan dengan tanah, air, dan udaranya. Kami memberkati bangsa Indonesia. Kami juga berdoa dan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan dan wakil. Engkau memberikan kesehatan yang terbaik untuk pemimpin kami, sehingga Bapak Presiden boleh memimpin bangsa ini dan kabinetnya untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan makmur. Kami berdoa juga untuk legislatif, yudikatif, TNI, Polri ya Tuhan. Kami memberkati sehingga ada kesatuan dan persatuan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Kami berdoa Bapa untuk Pancasila tetap kokoh, NKRI tetap kokoh, dan kami percaya Indonesia akan maju. Kami juga berdoa untuk kota Provinsi Riau dan kota Pekanbaru di mana kami berada. Kami memberkati udara, tanah, dan airnya. Kami percaya kalau kami ada di kota ini Tuhan, bukan satu kebetulan, tetapi ada rencana luar biasa yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh memenangkan kota ini. Kami memberkati gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota, camat, lurah, perangkat yang ada. Kami memberkati Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin ini boleh membawa kota kami ke arah yang sejahtera, kota yang baik, kota yang maju. Bahkan lingkungan di mana kami berada Tuhan, kami memberkati. Biarlah keberadaan kami di tempat ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk Mesbah Keluarga ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Demikian juga nanti Tuhan, kalau kami menyelesaikan Mesbah Keluarga ini, kami serahkan kehidupan kami, usaha kami, perekonomian kami hanya di dalam kuat kuasa berkat yang sempurna dari-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, anak-anak, studi mereka Tuhan. Engkau yang memberkati orang tua kami, bahkan saudara-saudara kami dimanapun saat ini yang berada, yang melakukan Mesbah Keluarga. Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan sama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian Mesbah Keluarga kita kali ini. Dan sekali lagi kami dari keluarga PDP Junior Son Ginting mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru menyongsong tahun baru 2022. Kiranya pengharapan kita bersama Kristus itu tidak pernah mengecewakan, dan kita percaya di tahun 2022 Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah dan limpah. Terima kasih. Shalom.